Dr. Yanti. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kanuril Haiba Agustina, absen 10, dan juga ada rekan saya, Akmal Andriawan, absen 1, serta Anissa Hanadi, absen 4. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul desinfeksi dan karbon aktif. Oke, next. Oke, mengapa filtrasi pasir atau sedimentasi saja tidak cukup untuk membersihkan air? Karena air masih mengandung zat organik mikro, senyawa penyebab bau atau rasa, serta mikroorganisme patogen seperti bakteri atau virus. Nah, solusinya itu ada yang pertama, karbon aktif untuk menyaring polutan kimia, rasa, dan bau atau absorpsi. Yang kedua itu ada disinfeksi untuk memastikan air bebas dari patogen berbahaya atau sterilisasi. Oke, next. Nah, yang pertama, eh, kami akan membahas tentang absorpsi karbon aktif. Nah, pengertian umum dari absorpsi sendiri adalah proses penyerapan senyawa di mana molekul kontaminan atau absorbat menempel pada permukaan padat media atau absorben. Berbeda dengan absorpsi, itu penyerapan ke dalam volume. Yang kedua itu eh, pengertian dari karbon aktif atau activated carbon adalah jenis arang atau material berbasis karbon yang telah memenuhi proses aktivasi baik secara termal menggunakan uap atau gas bersuhu tinggi maupun secara kimiawi untuk membuka atau memperbanyak struktur pori-pori internalnya. Jadi, karbon aktif itu adalah materi padat yang kita gunakan, sedangkan absorpsi itu adalah mekanisme bagaimana materi tersebut menyaring kotoran. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari karbon aktif. Yang pertama itu ada struktur pori yang sangat kompleks atau porosity. Strukturnya yang dipenuhi oleh jutaan pori-pori mikroskopis atau pori-pori ini terbentuk selama proses aktivasi ketika bahan baku dipanaskan pada suhu tinggi dengan uap atau zat kimia. Berdasarkan ukurannya, pori-pori ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada mikropori atau mikropores. Ini berukuran sangat kecil, nah diameternya itu kurang dari 2 nanometer. Pori-pori ini yang memberikan kontribusi terbesar terhadap luas permukaan dan berfungsi menangkap molekul-molekul kontaminan berukuran kecil seperti senyawa organik terlarut. Yang kedua itu ada mesopori atau mesopores. Nah, ini berukuran sedang, nah diameternya itu 2 sampai 50 nanometer. Berfungsi sebagai saluran masuk sekaligus menangkap molekul kontaminan yang berukuran eh, ukuran lebih besar seperti zat warna. Dan yang ketiga itu ada makropori atau makropores. Nah, ini berukuran diameter lebih dari 50 nanometer. Pori-pori ini yang berfungsi sebagai pintu gerbang atau jalan masuk utama bagi air dan kontaminan untuk menuju ke jaringan mikropori yang lebih dalam. Nah, yang kedua itu ada luas permukaan spesifik yang sangat masif. Nah, karena struktur pori yang sangat lebat dan bercabang-cabang di dalamnya, karbon aktif ini memiliki luas permukaan internal dinding pori yang luar biasa besar per satuan massa. Nilai karakteristik luas permukaan karbon aktif itu berkisar antara 500 hingga 1.500 meter segi per gram. Artinya, jika kita bisa membongkar dan membentangkan seluruh dinding pori-pori yang ada di dalam 1 gram karbon aktif, itu setara 1 sendok teh kecil, luasnya bisa menyamai luas lapangan sepak bola. Nah, semakin luas permukaannya, semakin banyak pula kontaminan yang bisa menempel. Yang, oke, next. Nah, yang ketiga itu ada sifat permukaan kompatibel dengan senyawa organik nonpolar. Pa- Senyawa kimiawi permukaan karbon aktif itu bersifat nonpolar atau hidrofob.
hidrofobik. Sifat ini itu membuatnya sangat suka dan mudah menarik senyawa-senyawa organik yang juga bersifat nonpolar seperti minyak, pestisida, pelarut industri, zat kimia, senyawa penyebab bau dan rasa. Nah, sebaliknya molekul air yang bersifat polar tidak akan terikat kuat pada permukaan karbon aktif sehingga air dapat lewat dengan lancar sementara pengotor organiknya tertinggal di dalam pori. Selanjutnya itu ada aktivitas kimia permukaan atau gugus fungsi. Nah, meskipun sebagian strukturnya terdiri dari atom karbon murni, pada permukaan karbon aktif itu terdapat sejumlah kecil atom lain seperti oksigen dan nitrogen. Atom-atom ini membentuk gugus fungsi. Kok kembali? Maaf, Ica. Maaf, Ica. PPT-nya izin mengulangi. Untuk yang ketiga itu ada aktivasi kimia permukaan atau gus-gus fungsi. Nah, meskipun sebagian besar strukturnya itu terdiri dari atom karbon murni, pada permukaan karbon aktif ini terdapat sejumlah kecil atom lain seperti oksigen dan hidrogen. Nah, atom-atom ini membentuk gugus fungsi kimia seperti gugus hidroksil, karboksil, fenol, dan lakton. Nah, gugus-gugus fungsi ini memberikan sedikit muatan atau sifat kimia spesifik yang mempengaruhi bagaimana karbon aktif berinteraksi dengan zat kimia tertentu melalui ikatan kimia lemah atau chemisorption. Oke, next. Selanjutnya ada karakteristik fisik berdasarkan bentuk komersial. Nah, di dalam aplikasinya, karakteristik karbon aktif juga dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk butirannya. Yang pertama itu ada GAC atau granular activated carbon. Nah, karbon aktif berbentuk butiran kasar yang ukurannya itu 0,1 hingga 2,3 mm. Nah, memiliki karakteristik ketahanan mekanis yang tinggi atau attrition resistance agar tidak mudah hancur atau terkikis saat terkena gesekan aliran air di dalam tangki filter kontinu. Nah, keunggulannya ini dapat diregenerasi. Yang kedua itu ada PAC atau powdered activated carbon. Nah, karbon aktif berbentuk bubuk halus, ukurannya ini kurang dari 0,15 mm dan memiliki karakteristik laju absorpsi yang sangat cepat karena jarak tempuh kontaminan untuk masuk ke dalam pori menjadi sangat pendek. Nah, PAC ini digunakan untuk pengolahan sistem batch atau penanganan darurat saat tingkat polusi air tiba-tiba melonjak. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada mekanisme kerja karbon aktif. Yang pertama itu ada proses perpindahan massa kontaminan. Ada 4 tahap. Nah, ketika air yang tercampur mengalir melewati butiran atau bubuk karbon aktif, molekul pengotor atau adsorbat tidak langsung menempel begitu, begitu saja, melainkan harus melewati 4 tahapan berikut. Nah, yang pertama itu ada transportasi blok atau blok transport. Nah, molekul kontaminan bergerak mengalir bersama aliran air utama di dalam tangki atau kolom filter menuju ke daerah sekitar butiran karbon aktif. Yang kedua itu ada difusi film atau film diffusion. Nah, di sekeliling butiran karbon aktif terdapat lapisan air tipis yang diam disebut hidrodinamik
boundary layer atau film. Nah, molekul kontaminan harus menembus dan berdifusi melewati lapisan film ini untuk mencapai permukaan luar karbon aktif. Nah, yang ketiga itu ada difusi pori atau pore diffusion atau intraparticle transport. Nah, setelah sampai di permukaan luar, molekul kontaminan akan masuk dan berjalan menyusuri jaringan pori-pori internal karbon aktif yang bercabang-cabang, mulai dari makropori, mesopori, hingga mikropori. Nah, yang keempat itu ada absorpsi atau absorption. Nah, ini itu tahap akhir di mana molekul kontaminan akhirnya menempel dan terikat kuat pada dinding permukaan pori-pori karbon aktif. Air yang sudah bersih kemudian terus mengalir keluar dari pori-pori tersebut. Nah, selanjutnya itu ada jenis ikatan penyebaran atau mekanisme pengikatan. Yang pertama itu ada absorpsi fisik atau Fischer atau mekanisme utama. Yang pertama itu ada gaya van der Waals. Nah, permukaan karbon aktif ini memiliki gaya van der Waals elektrostatistik alami yang lemah, mirip dengan gaya gravitasi dalam skala molekul yang disebut gaya van der Waals. Nah, yang kedua itu ada ketika molekul kontaminan, terutama yang bersifat nonpolar atau hidrofobik seperti minyak, zat warna, dan senyawa organik mendekati dinding polikarbon yang juga nonpolar, gaya tarik ini akan menarik molekul tersebut hingga menempel. Yang kedua itu ada absorpsi kimia atau chemisorption, yaitu mekanisme sekunder. Nah, yang pertama itu ada mekanisme ini melibatkan terbentuknya ikatan atau pemakaian elektron bersama antar molekul pengotor dengan gugus fungsi yang ada di permukaan karbon aktif, seperti gugus hidroksil atau karboksil. Nah, contoh paling nyata di chemisorpsi pada pengolahan air adalah proses penghilangan klorin bebas atau Cl2 atau kaporit. Karbon aktif ini tidak hanya menempel klorin secara fisik, melainkan bereaksi secara kimia di permukaannya untuk mengubah klorin yang berbau menyengat menjadi ion klorida atau Cl- yang aman dan tidak berbau. Nah, ini terdapat cuplikan video mekanisme kerja karbon aktif. Nah, di sini bisa kita saksikan bagaimana pada animasi ini molekul-molekul kontaminan yang berwarna ungu. Nah, ini yang berwarna ungu mengalir bersama air dan langsung terjebak, kemudian melekat erat pada rongga-rongga internal karbon aktif. Karena sifat permukaan yang nonpolar, rongga eh, rongga ini akan mengikat pengotor seperti pengotor organik, rasa, dan bau secara selektif, namun memberikan molekul air lewat dengan lancar sehingga air itu keluar dalam kondisi jernih dan siap dialirkan ke unit selanjutnya. Oke, bisa next. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis media karbon aktif dan regenerasi. Yang pertama itu ada GAC, Granular Activated Carbon atau karbon aktif butiran, yang sudah saya jelaskan tadi juga di sebelumnya. Nah, ini berbentuk butiran, biasanya digunakan dalam kolom filter tetap atau fixed bed filter untuk pengolahan kontinu. Nah, yang kedua itu ada PAC atau Powdered Activated Carbon. Nah, ini berbentuk bubuk halus, biasanya ditambahkan langsung ke dalam tangki pencampuran atau koagulasi lalu diendapkan.
Selanjutnya ada regenerasi karbon. Nah, ini adalah proses pembersihan kembali karbon jenuh menggunakan metode termal atau pemanasan suhu tinggi atau kimia agar dapat digunakan kembali secara ekonomis. Oke, next. Selanjutnya ada desinfeksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Andi, halo, next. Eh, PPT belum ganti kan? Ah, oke. Sekarang kita masuk ke pengertian desinfeksi, yaitu proses pengolahan air yang bertujuan untuk membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme patogen pembawa penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit pada air. Oke, jadi di sini ada tujuan utama dari disinfeksi itu sendiri, yaitu memastikan air aman dikonsumsi dan bebas dari bahaya kesehatan, seperti membunuh mikroorganisme patogen, mencegah kontaminasi ulang, mengendalikan pertumbuhan lumut, dan yang terakhir yang pasti memenuhi standar kesehatan untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Di disinfeksi ini sendiri yaitu menggunakan mekanisme destruksi sel, yaitu mencakup proses perusakan membran sel, enzim atau DNA mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit sehingga mereka mati atau tidak dapat bereproduksi. Oke, next. Andi, next. Oke, jadi di sini disinfeksi ada beberapa metode, yaitu yang pertama yaitu klorinasi, yaitu merusak dinding sel atau dan membran. Disinfeksi seperti klorin atau kaporit dan kloramina digunakan mengoksidasi lapisan luar mikroorganisme. Jadi prosesnya yaitu oksidator kuat ditambahkan untuk tujuan menyerang lipid atau protein pada membran sel. Hasil dari proses tersebut menghasilkan dinding dan membran sel menjadi berlubang atau rusak, mengubah permeabilitas sel secara drastis, sehingga inti sel seperti protein dan asam nukleat pada mikroorganisme tersebut bocor keluar dan sel menjadi mati. Oke, next. Oke, jadi sini ada sistem sistem klorinasi, yaitu klorinasi gas menggunakan klorin murni berbentuk gas yang dikompresi menjadi cair dan sangat efektif dan ekonomis untuk instalasi air skala besar. Jadi klorinasi berbentuk gas langsung dikompres ke dalam air yang akan diolah. Terus ada klorinasi cair menggunakan senyawa cair seperti natrium hidroklorid atau biasanya kalau di kehidupan sehari-hari itu cairan pemutih atau pembersih lantai, itu akan mudah digunakan dan cocok untuk instalasi skala kecil hingga menengah untuk mengolah air. Yang ketiga ada klorinasi tablet, yaitu menggunakan kalsium hidroklorid berbentuk tablet. Sangat praktis digunakan untuk sumur atau sistem pengolahan air berskala kecil yang membutuhkan pelepasan klorin secara perlahan. Jadi seperti yang ada kalau kalian pernah tahu di kolam renang yang ada berbentuk bulat langsung ditaruh di sumber air yang akan digunakan untuk di kolam tersebut, ya seperti itulah kurang lebih. Oke, next. Nah,
Yang kedua ada metode yang kedua yaitu ozonisasi. Metode disinfeksi air menggunakan gas ozon atau O3 yang merupakan salah satu agen oksidator terkuat di dunia. Dengan proses yaitu pembangkit gas ini harus dibuat langsung di lokasi menggunakan alat ozon generator. Dan yang kedua langsung pencampuran air gas ozon yang terbentuk kemudian dilarutkan ke dalam air yang akan diolah menggunakan sistem injeksi khusus seperti Venturi ejector. Dan membuahkan hasil, ozon langsung menyerang dinding sel mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur. Proses oksidasi ini merusak material genetik patogen secara instan hingga mereka mati atau tidak aktif. Setelah proses Setelah proses oksidasi, sisa ozon yang tidak terpakai akan luruh kembali menjadi oksigen biasa. Oke, next. Next, tolong. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja ozon generator, yaitu penarikan oksigen. Jadi alat menyerap udara di sekitar atau udara lingkungan yang mengandung oksigen menggunakan tabung oksigen murni juga bisa. Dan yang kedua, pemberian tersebut digunakan untuk memecah molekul energi listrik atau UV yang kuat akan memecah ikatan dua atom oksigen atau O2 menjadi atom oksigen tunggal atau radikal bebas yang sangat tidak stabil. Dan yang selanjutnya adalah pembentukan ozon atau O3. Atom oksigen tunggal tersebut bergabung dengan molekul oksigen O2 lainnya membentuk senyawa baru yaitu ozon O3. Nah, yang terakhir yaitu penyebaran. Gas ozon ditiupkan ke dalam ruangan atau air untuk mengoksidasi polutan, bau, dan mikroorganisme. Jadi kalau kalian tahu ozon generator ini yang biasanya ada di akuarium, tapi itu yang bukan yang filter. Jadi yang untuk menginjek udara luar dan yang biasanya menimbulkan gelembung di dalam akuarium tersebut. Itu fungsinya untuk mengoksidasi patogen-patogen yang ada di dalam air yang ada di akuarium tersebut. Oke, next. Next, tolong. Nah, jadi itu tadi yang saya jelaskan kan ini cuma gambarannya. Jadi udara itu masuk, diserap sama alat tadi, terus dikasih tegangan listrik untuk memecah O2 menjadi oksigen tunggal dan digabungkan kembali untuk menjadi ozon yang dibuat untuk mengoksidasi mikroorganisme yang ada dalam air tersebut. Oke, next. Ultraviolet. Nah, maka harus radiasi ultraviolet karena ultraviolet ini pada panjang gelombang khusus yaitu 254 nanometer memiliki energi yang sangat tepat untuk menembus dinding sel mikroorganisme. Nah, lalu yang kedua itu inaktivasi DNA atau RNA patogen itu dapat merusak ikatan asam nukleat dan membentuk dimer, mencegah
Timing dimmer mencegah replikasi patogen secara permanen. Dan yang ketiga, penghancuran instan tanpa kimia. Itu sangat efektif untuk melumpuhkan virus, bakteri, dan kista parasit seperti Cryptosporidium dalam beberapa detik. Nah, untuk mencari dosis UV itu kita bisa menggunakan rumus ini, intensitas dikalikan waktu kebakaran. Nah, eh, ini untuk gambaran gambarannya. Jika teman-teman lihat pada gambar di slide ini, air akan mengalir masuk ke dalam reaktor silinder yang di dalamnya terdapat lampu UV. Nah, keunggulan utama dari metode ini itu sangat cepat. Nah, prosesnya hanya dalam hitungan detik dan yang paling penting tidak menyisakan residu bahan kimia berbahaya sama sekali di dalam air minum kita. Nah, yang selanjutnya hubungan karbon aktif dan disinfeksi. Dan mungkin eh, ada pertanyaan apa sih kalau visi itu sudah sangat hebat, untuk apa kita masih butuh karbon aktif? Eh, yang dijelaskan oleh teman saya Andres dan Ika tadi, eh, Sinar, disinilah letak rahasia dari sistem pengolahan air yang optimal. Nah, sinar UVC itu memiliki kelemahan terbesar yang disebut shadowing effect atau efek bayangan. Jika airnya masih keruh atau mengandung zat organik dan berwarna keruh, maka partikel kotoran itu akan menjadi perisai yang melindungi bakteri dari paparan sinar UV. Disinilah karbon aktif itu masuk Disinilah karbon aktif itu masuk sebagai pahlawan penyelamatnya. Yang pertama itu sebagai pretreatment. Sebelum UV karbon aktif menyaring kekeruhan zat organik dan menjernihkan air terlebih dahulu, ketika air sudah sangat jernih, barulah sinar UV bisa menembus dan membunuh bakteri dengan efektivitas maksimal 100%. Lalu yang kedua sebagai post treatment. Jika sistem juga memakai sedikit klorin, karbon aktif bertugas menyerap sisa bau kapur tersebut sehingga air terasa segar saat diminum. Lalu yang selanjutnya, mohon maaf itu tadi jaringan internetnya sedikit bermasalah. Nah, yang selanjutnya masuk ke perbandingan teknologi disinfeksi. Yang pertama itu dari parameter mekanisme. Untuk klorinasi itu oksidasi kimiawinya itu terjadi secara langsung. Dan ozonisasi itu oksidasi radikalnya sangat kuat. Dan untuk sinar UV, destruksi DNA atau RNA itu secara fisik. Lalu parameter yang kedua yaitu kecepatan reaksi. Untuk koordinasi itu lambat atau butuh waktu kontak terlebih dahulu, dan untuk ozonisasi dan sinar UV itu sangat cepat atau instan. Untuk parameter yang ketiga yaitu residu proteksi.
Untuk klorinasi itu ada, yaitu eh, untuk melindungi pipa, dan untuk ozonisasi dan sinar UV itu tidak ada. Nah, parameter yang selanjutnya yaitu produk samping. Untuk klorinasi itu sangat tinggi trihalometana atau THM, dan untuk ozonisasi itu sangat rendah. Lalu untuk sinar UV itu bebas efek samping, dan parameter terakhir yaitu biaya investasi. Untuk klorinasi itu sangat rendah, dan untuk ozonisasi itu sangat tinggi. Lalu untuk sinar UV itu dari sedang ke rendah. Nah, untuk membuktikannya, mari kita bandingkan teknologi disinfeksi yang ada saat ini secara objektif melalui grafik skor efektivitas dan keamanan ini. Nah, yang pertama itu ada klorinasi. Eh, Metode ini itu murah, tetapi skor keamanannya itu sangat rendah, hanya sekitar 45% sampai 50%. Kenapa? Karena klorin bereaksi dengan zat organik di air dan menghasilkan senyawa pemicu kanker yang disebut trihalometana. Lalu yang selanjutnya itu ada ozonisasi dan sinar UV tunggal. Keduanya itu sangat efektif untuk membunuh kuman, namun UVC itu jauh lebih aman secara operasional dikarenakan kita tidak perlu takut akan kebocoran gas ozon yang beracun. Dan yang terakhir ada kombinasi karbon plus UVC. Eh, Metode gabungan ini itu menghasilkan tingkat pembunuhan patogen tertinggi mencapai 98% sekaligus skor keamanan sistem yang luar biasa aman di angka mencapai 95%. Next, dari materi yang sudah kita paparkan itu tadi, dapat diambil tiga kesimpulan, yaitu yang pertama filtrasi dan absorpsi. Karbon aktif memegang peran krusial dalam menyaring kontaminan fisik dan kimiawi, bekerja menghilangkan bau, rasa, zat warna, senyawa organik terlarut, serta mengikat zat toksik logam berat. Lalu yang kedua, disinfeksi mikroba. Sinar UVC melengkapi sistem dan dengan menonaktifkan 99,9% patogen biologis, bakteri, virus, parasit, secara fisik dan seketika tanpa menyisakan zat sampingan kimia berbahaya atau DBPS. Lalu yang terakhir, solusi terintegrasi, sinergi filtrasi karbon aktif dan disinfeksi UVC menciptakan pengamanan air berlapis atau multi-barrier yang menghasilkan air minum bermutu tinggi, higienis, ekonomis, dan aman dikonsumsi. Dengan sistem terintegrasi ini, kita bisa menjamin air yang kita konsumsi itu terbebas dari bahaya fisik, kimia, maupun biologi secara total. Baik, itu materi yang kelompok kami sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri.